Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu serta para pemirsa sekalian. Kali ini kita melanjutkan pelajaran mandiri dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan modul proyek dan profil pelajar Pancasila. Intro topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa yang akan kita pelajari dalam topik ini? Mari kita berkenalan dengan topik ini melalui video intro berikut ini. Bapak Ibu akan mendapatkan gambarannya lebih lanjut dengan menonton video berikut ini. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Salam dan bahagia. Halo Ibu dan Bapak, selamat datang di topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk kita lihat apa saja yang akan dipelajari. Ibu dan Bapak akan mulai untuk memahami apa itu proyek profil lengkap dengan peran dan prinsipnya. Kemudian pelaksanaannya. Seperti apa sih alur pelaksanaannya? Bagaimana pemilihan dimensi dan pemilihan tema? Kemudian, kalau Bapak dan Ibu penasaran akan setiap tema yang ditetapkan pemerintah dalam proyek profil, nah, di sini ada penjelasannya. Belajar proyek profil tidak akan lengkap tanpa kita mengetahui cara merancang modul proyek, merancang asesmennya, dan laporan hasil belajarnya. Ibu dan Bapak, jangan khawatir. Topik ini dilengkapi dengan contoh-contoh model proyek yang dapat dipergunakan secara langsung, dimodifikasi, atau menjadi inspirasi saat kita mengembangkan modul proyek di satuan pendidikan. Ada juga lampiran infografis loh. Dan komik-komik yang seru untuk dibaca. Wah, kalau saya membayangkan perjalanan belajar Ibu dan Bapak di topik ini akan seru banget. Gak sabar rasanya untuk bereksplorasi. Semangat belajar ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Dalam video ini terdapat penjelasan terkait apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek based learning adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada di jenjang PAUD, pelaksanaannya mempunyai waktu sendiri. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Dalam pembelajaran, Ibu dan Bapak Guru tentu menggunakan berbagai metode untuk menyampaikan materi dan untuk mengembangkan kompetensi para murid. Tapi, pernahkah Ibu dan Bapak menghadapi situasi di mana para murid menguasai materi ajar dengan baik, namun masih mengalami kendala dalam menggunakannya secara kontekstual dalam memecahkan masalah sehari-hari? Mari kita ikuti percakapan para Ibu dan Bapak Guru berikut ini. Tahun ajaran baru sudah di ambang pintu. Pak Arif dan Bu Tri sudah mempersiapkan program pembelajaran seperti apa? Saya penasaran.
Biasanya Pak Arif dan Bu Tri sering punya inovasi baru yang menarik dan efektif mengembangkan kemampuan para murid. Sebenarnya saya sedang punya pertanyaan besar. Apakah yang saya ajarkan sekarang akan bermanfaat bagi para murid kelak? Mengingat begitu cepat dan pesatnya perubahan di dunia saat ini. Betul, Pak. Murid-murid perlu menumbuhkan kompetensi dan karakter yang dibutuhkan di abad 21 ini. Keterampilan-keterampilan ini akan mendukung mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Ya. Saya pernah baca tentang keterampilan abad 21. Cakupannya luas juga. Tidak hanya keterampilan berpikir kritis dan literasi, tapi juga keterampilan sosial. Keterampilan kognitif bukanlah yang utama, tapi jadi komponen pendukung. Betul, Pak. Bahkan menariknya, dulu Ki Hajar Dewantara merangkumnya sebagai keseimbangan pendidikan. Ada olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Keempatnya sama penting dan erat berkaitan. Perlu ditumbuhkan bersamaan agar murid bisa berkembang dengan utuh. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa mempelajari pengetahuan saja tidak cukup. Pelajar perlu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata, di mana mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan agar program pembelajaran kelas kita bisa membangun kompetensi dan karakter tersebut ya Bu? Saya sedang belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila nih Pak. Program apa itu Bu? Saya rasa program ini menarik. Kita dapat mengajak murid untuk belajar melalui proyek dengan tema dan isu yang beragam. Sehingga murid-murid dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi abad 21 seperti yang kita bicarakan tadi. Karena sebenarnya sudah lama saya juga ada pertanyaan, kompetensi murid seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia? Berarti program proyek ini membantu murid-murid kita untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila ya? Betul Pak, sesuai dengan tujuan profil pelajar Indonesia yang ingin dibentuk, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini akan mencakup 6 kompetensi dasar yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Masing-masing dimensi berkaitan erat dan saling menguatkan. Dalam pelaksanaannya, ke-6 dimensi ini dikembangkan bersamaan, tidak parsial. Apa saja dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Wah, kelihatan ya. Ke-6 dimensi di atas menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila ini tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Para murid pun akan membangun kemampuan berpikir dan bertindak konstektual untuk memecahkan masalah. Lalu, bagaimana bentuk pelaksanaan program ini, Bu? Bentuk kegiatan pembelajaran adalah proyek atau disebutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam praktiknya, proyek ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Kalau begitu, proyek ini didesain agar murid dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan ya Bu? Berarti murid juga bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi ya? Betul Pak, sudah lebih kebayang ya Pak? Prosesnya adalah serangkaian kegiatan dengan cara menelaah suatu tema yang menantang konteksnya. Wah, menarik banget Bu. Proyek ini menjadi bagian intrakurikuler atau ekstrakurikuler Bu? Tidak kedua-duanya Pak. Kegiatan proyek merupakan program terpisah dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nantinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi para pendidik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar. Benar tadi kata Bu Tri mengenai karakteristik proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Struktur belajarnya fleksibel berarti murid dapat belajar di mana saja sesuai kebutuhan dan kondisi di sekitarnya. Seperti di perkebunan atau di pasar, bersama narasumber yang berkompeten. Murid berinteraksi langsung dan melihat secara nyata keadaan lingkungan yang ada, mengobrol dengan orang-orang yang terkait di dalamnya, dan mendapatkan gambaran utuh situasi yang terjadi. Wah, murid-murid saya akan senang dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek ini. Mereka akan mendapatkan banyak pengalaman kontekstual yang mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri dan utuh. Tidak sekedar menghafal konsep dan teori. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang proyek-proyek ini, Bu? Ada beberapa prinsip yang perlu kita sebagai guru perhatikan dalam merancang proyek, yaitu pertama, holistik, kedua, kontekstual, ketiga, berpusat pada peserta didik, keempat, eksploratif. Apa yang dimaksudkan dalam setiap prinsip itu, Bu? Holistik artinya memandang segala sesuatu secara utuh dan menyeluruh. Kalau kontekstual, berarti kegiatan pembelajaran didasarkan pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip berpusat pada peserta didik berarti skema pembelajaran dirancang agar peserta didik terdorong untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kita para guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yang terakhir, eksploratif. Hal ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Acung jempol, ringkas dan jelas, Bu Tri. Nah, ini pertanyaan penting, Bu. Bagaimana kita mengaturkan waktu untuk proyek-proyek ini? Untuk waktu proyek, ada panduan sesuai fase tahapan perkembangan yang akan sangat membantu kita dalam merancang dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kolaborasi antar guru lintas disiplin ilmu. Kita bisa memikirkan bersama alur proyek berdasarkan tema dan menentukan capaian pembelajaran tiap fase perkembangan. Kita tidak usah pusing sendiri memikirkannya ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Setuju? Dan kita bisa belajar bersama-sama. Makin seru kalau kolaborasinya seperti ini. Ibu dan Bapak Guru, proyek penguatan profil Pancasila merupakan pendekatan pembelajaran yang secara khusus dirancang untuk memberikan pengalaman yang membangun kemampuan para murid untuk menggunakan berbagai pengetahuan dan wawasan secara kontekstual. Setelah menyimak pembicaraan para guru tadi, hal apa saja yang ingin Ibu dan Bapak Guru dalami lagi, sehingga dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila? Kita akan pelajari dan perdalam semua hal yang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada materi-materi selanjutnya ya.